Terima kasih kepada moderator yang hebat ya, Mbak Sinta Priwit ini. Saya followernya loh Mbak. Dan Mbak Ratna. Terus yang terhormat Bu Ida Budi Sadikin, penasihat DWP Kemenkes dan jajarannya. Dr. Siti Kalimah, psikiater senior. Terus dan juga 3 pembicara yang sangat luar biasa ya. Saya menjadi semangat dalam menyampaikan materi ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu bagaimana menjaga kesehatan mental anak saat belajar dari rumah. Nah, adapun outline yang akan saya sampaikan yaitu latar belakang. Nah, selain belajar, memang tugas perkembangan anak adalah bermain, seperti telah disampaikan tadi oleh Dr. Siti Kalimah, yaitu perlu untuk belajar, bermain, beribadah, berolahraga, ya, dan belajar untuk anger management tadi diutarakan oleh Bu Ratih. Nah, selanjutnya adalah sebagai orang tua kita sebaiknya mengenal tipe-tipe belajar anak kita. Nah, setelah mengenal tipe belajar anak, maka kita dapat mendampingi anak kita dalam pelajaran yang sekarang lebih banyak daring. Nah, seperti diutarakan tadi oleh Ibu Rita bahwa risiko untuk paparan gadget itu pedang bermata dua ya. Ada positif dan negatifnya. Yang terakhir, bocor. Mohon izin. Iya, barangkali masih ada yang belum di-mute. Iya. Ya, yang terakhir, ya makasih. Yang terakhir yaitu tips bagi orang tua ya, tadi udah dijelaskan secara panjang lebar oleh 2 pembicara yang hebat dan luar biasa. Nah, seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 itu yang sudah berlangsung 1 tahun lebih. Yang awalnya tadi ada setitik harapan, tetapi ternyata kondisinya semakin parah, sehingga berdampak terhadap stresor fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Nah, di mana anak-anak itu merupakan kelompok yang sangat rentan ya, karena seperti kita ketahui bersama, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh pola asuh, genetik dari anak itu sendiri, dan lingkungannya. Nah, pola asuh orang tua yang keras, ya karena orang tua juga mengalami stresor, terus lingkungan yang tidak kondusif, misalnya karena penutupan di sekolah. Jadi yang anaknya tuh kalau pagi biasanya senang, lari-lari, gitu ya, bertemu temannya, saling menyapa. Nah, sekarang harus belajar dari rumah. Dan belajarnya itu tidak semuanya pakai laptop. Ada yang pakai gadget, ya pakai handphone. Jadi mata itu sering merasa lelah. Sehingga anak-anak itu sering datang ke klinik dengan keluhan lelah, bosan, jenuh. Bahkan seperti yang diutarakan tadi memang betul, kondisi self harm atau mencederai diri itu akhir-akhir ini meningkat dengan pesat. Nah, kondisi pandemi dan PPKM dan sebagian orang tua memang kan tetap harus bekerja di luar rumah. Kenapa orang tua tidak bisa optimal? Karena orang tua sendiri juga tidak paham bagaimana ya program-program di internet itu, ya. Sedangkan mereka harus bekerja. Nah, sehingga orang tua itu sering merasa was-was. Apakah pembelajaran yang terus-menerus itu nanti makannya anak bagaimana ya? Terus kalau tidak bergerak bagaimana dengan kesehatannya? Terus apakah orang tua itu kan tidak bisa mendampingi? Orang tua menjadi was-was. Nah, seperti disampaikan tadi oleh Ibu Rita bahwa kejahatan sekarang itu lebih soft gitu ya, bisa di ruangan bahkan yang paling terlindung karena lewat gadget ini tadi. Dan itu memang fakta-fakta di lapangan dan data-datanya telah dipaparkan tadi. Nah, mengapa anak dikatakan kelompok yang sangat rentan terhadap stres? Karena pola pikir anak itu belum sempurna ya.
anak itu belum bisa mencurahkan isi hatinya. Jadi anak itu lebih banyak mencurahkan dalam rupa emosi dan perilaku. Nah, respon-respon emosi dan perilaku ini yang menyebabkan anak-anak itu rentan jatuh dalam kondisi kecemasan, kondisi depresi. Nah, seperti dikatakan oleh Dr. Siti Kalimah tadi ya, terima kasih dokter, memang benar ya bahwa yang terbanyak saat ini yaitu gangguan mental emosional, gangguan anak yang menentang. Nah, ini di sini kami juga di FK UNER itu memvalidasi skill untuk menilai gangguan mental emosional pada anak dan remaja, di mana validasi yang sebelumnya itu untuk anak-anak yang usia di atas 10 tahun. Nah, sekarang ini dengan validasi itu monggo bisa dipakai bersama-sama. Karena apa? Karena dengan deteksi dini dan kita mendiagnosa dini, maka kita akan membantu program pemerintah khususnya memulihkan kesehatan mental atau meningkatkan kesehatan mental anak dan remaja. Karena apa? Data-data ini, nah terima kasih Bu Ratna Cantik tadi menyampaikan ya, memang kondisi confirm COVID itu sekarang terutama pada anak-anak itu sangat banyak ya. Sampai 12,8% dari sekitar 2.400.000 anak. Nah, itu sekiranya perlu perhatian kita bersama. Nah, mengapa kita perlu membahas stresor? Nah, stresor yang berkepanjangan ternyata akan mengganggu fungsi hormon-hormon di otak kita yang dikenal dengan hipopituitary adrenal axis. Nah, kalau stresor itu berjalan secara terus-menerus, maka akan tersimpan dalam memori anak, tersimpan dalam hipokampus, dan diteruskan ke hipotalamus, di mana akan terjadi perubahan neuroendokrin yang menyebabkan gangguan homeostasis. Karena apa? Karena kortisol akan meningkat dengan tinggi. Nah, peningkatan kortisol yang tinggi, maka anak-anak itu akan rentan terhadap kesehatan fisiknya, di mana anak itu tumbuh kembangnya menjadi terganggu, pusing, mual, diare, ya, apalagi dengan maraknya berita COVID ini. Jadi kalau sakit tenggorokan sedikit atau batuk itu sudah ketakutan ya, orang tua juga sangat takut. Jadi kadang pemberian obatnya juga berlebihan karena kita sudah overload dengan informasi. Nah, dengan adanya kesehatan buruk itu, maka nanti akan dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental saat dewasa, begitu. Karena gangguan ini memang terus-menerus, begitu ya. Jadi gangguan ini memang terus-menerus. Nah, saya lanjutkan sebentar ya, maaf. Halo, Ibu? Dokter? Ya. Oh. Ya, sudah. Enggak, ini apa tadi lobet, maaf. Terus kemudian, ya kita topiknya kan belajar ya. Apa sih yang disebut belajar? Belajar adalah merupakan aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif ya. Jadi artinya interaksi aktif antara yang pengajar dengan anak yang menghasilkan perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan dalam pengetahuan yang biasanya itu bersifat relatif konstan. Jadi learning proses itu akan berjalan terus-menerus. Jadi maka seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, kalau anak itu diasuh dengan pola asuh yang baik, maka memori yang tersimpan itu akan baik. Jadi dia bisa bekerja sama, belajar, bermain dengan baik. Tetapi apabila yang diterima oleh anak-anak itu berupa stres tadi ya, abuse, nah maka anak-anak itu secara tidak sadar learning memory, jadi dia belajar untuk
berperilaku, ya bertutur kata, itu yang jelek. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, sehingga pembelajaran terutama 3 tahun awal kehidupan itu memang sangat penting bagi perkembangan anak. Nah, di sini kenapa kok penting sekali kesehatan mental? Karena dengan kesehatan mental yang prima, maka anak-anak itu bisa belajar dan bersosialisasi dengan baik dan produktif. Jadi dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan paripurna. Gitu. Sehingga saat dewasa akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, yang menjadikan dasar dari kekuatan bangsa kita. Nah, kenapa kita perlu bermain untuk anak-anak? Karena menurut pasal 31 Konvensi PBB, dalam sidang umum PBB 20 November 1989. Jadi ini banyak memang bermain itu memang perlu, tapi ini saya ambil maksudnya sebelum era milenial pun, PBB juga menyatakan bahwa anak-anak itu berhak untuk beristirahat, bersantai, bermain, dan berekreasi. Karena dengan bermain, bersantai, berekreasi akan menyebabkan anak itu berperilaku proaktif. Anak itu meningkatkan keterampilan koordinasi otot, sensori motoriknya berkembang, kemudian anak itu bisa bekerja sama, anak itu bisa menjadi lebih sabar, anak itu bisa meningkatkan konsentrasinya dengan peningkatan hak-hak anak itu, yaitu bermain. Nah, di sini peran orang tua dalam perkembangan anak, memang orang tua itu berperan dalam meningkatkan keterampilan anak dalam belajar. Nah, belajar pada anak-anak dengan media bermain, seperti diutarakan oleh Bu Ratih tadi ya, materi yang cantik sekali, yaitu memang dengan volume tadi secara nggak sadar kok belajar matematika, begitu ya. Nah, kenapa kok kalau dengan bermain itu anak menjadi pintar? Karena anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ingin belajar, ya, ingin memahami dunia secara menyeluruh. Jadi di sini bermain dikatakan sebagai cara anak belajar, anak bisa berbicara, berpikir, bergerak, dan melakukan sesuatu. Ya. Anak belajar, bergaul ini seperti ini ya, menggunakan dan mengaktifkan semua panca indera. Jadi tumbuh itu kan bertambah tinggi, bertambah besar. Kalau kembang itu yaitu keterampilannya. Jadi sehingga anak itu tumbuh kembangnya akan secara optimal, begitu kalau orang tua itu perannya sangat bagus. Nah, kenapa sih kok bermain itu bisa mengurangi stres atau bisa menanggulangi stres? Karena kalau bermain, itu anak-anak menjadi gembira dan terlibat aktif dengan teman-temannya. Nah, kondisi suasana hati yang gembira dan terlibat aktif ini akan meningkatkan neurotransmitter di otak, terutama dopamin. Seperti kita ketahui, dopamin itu yaitu zat kimia otak yang fungsinya untuk konsentrasi, motivasi belajar, dan bekerja sama. Nah, dengan dopamin yang aktif itu, maka aktivitas amigdala, yaitu pusat-pusat yang mengatur emosi kita, ketakutan kita, kecemasan kita akan menurun. Sehingga anak-anak itu bisa meregulasi stres. Ya. Dengan bermain, kita akan menjadi senang dan berbahagia. Nah, selain bermain, kan kita sebagai orang tua harus mengetahui bagaimana cara belajar mendampingi anak-anak, terutama di situasi daring yang serba tidak pasti ini. Untuk itu, sebaiknya kita mengenal gaya belajarnya anak-anak kita itu bagaimana sih. Memang ada anak yang visual ya. Jadi dengan visual itu anak-anak bisa belajar dengan lebih baik. Ada yang lewat auditori atau pendengaran. Ada yang kinestetik, jadi kalau suruh diam di depannya laptop, gitu dia tambah nggak bisa belajar. Nah, itu yang harus diketahui oleh
kita semuanya. Ya. Nah, ada 3 tadi ya. Yang pertama yaitu pembelajaran visual. Kalau belajar visual itu seperti metode visual support pada anak-anak autisme, ADHD ya, karena dia dengan melihat atau membaca tuh dia menjadi lebih masuk gitu ya, apa teori-teori atau pelajaran yang diberikan. Nah, jadi lewat visual seperti yang pertama tadi diputarkan video-video yang cukup menarik, itu kita akan cepat meresap gitu ya. Terus dengan auditori juga, dan juga secara verbal dengan kata-kata tadi. Kalau ini visual ya. Nah, kalau pada anak-anak yang memang pembelajarannya dengan visual, maka sebaiknya anak-anak diminta membuat catatan tertulis, gambar-gambar, membuat diagram, membuat peta, gitu ya, dan arahan, skema-skema gitu. Nah, biasanya anak-anak dengan pembelajaran visual ini anaknya suka menggambar, membaca, dan menulis. Maka tips pembelajaran yaitu kita menggunakan buku, video, komputer, alat bantu visual, dan kartu-kartu flash yang sekarang sangat banyak sekali dan mudah dicari di internet ya. Nah, kemudian kita bantu anak kita untuk membuat catatan yang detail. Kita beri kode warna-warna yang menarik atau cahaya gitu ya. Format itu silakan ditunjukkan sesuai dengan judulnya. Format apa saja. Mohon izin Bapak dan Ibu yang masih belum menonaktifkan suaranya. Baik, terima kasih. Silakan Dok, dilanjutkan. Ya, terima kasih. Mungkin dengan gambar-gambar ini biasanya pada anak-anak, terutama anak ABK tuh kalau menggambar, biasanya gambar itu kan curahan isi hatinya ya. Itu juga bisa merupakan terapi bagi anak-anak yang sulit belajar. Dan bagi psikolog sangat membantu ya, berarti untuk menilai proses berpikir anak. Nah, sebaiknya juga kita membuat catatan yang rinci. Ada anak-anak yang gangguan pemusatan perhatian, memang perlu orang tua itu membantunya. Nah, ada juga yang pembelajarannya auditorik. Anak itu memang paling efektif kalau belajarnya itu dengan metode mendengarkan. Di sini anak senang musik, bahasa, dan berada di atas panggung. Jadi sebaiknya direkam mungkin bahan-bahan belajar dan membuat catatan. Kemudian dibacakan lagi dengan suara keras ya. Nah, seperti tergambarkan di sini. Jadi gurunya tuh menjelaskan dengan suara yang keras. Nah, anak-anak dengan auditory learning itu nanti akan masuknya itu lebih baik gitu. Nah, ada pula anak yang kinestetik ya. Memang anaknya itu senang bergerak. Jadi terutama pada anak yang hiperaktif. Gitu ya. Jadi hasil yang diperoleh itu akan baik kalau dia bergerak, menyentuh, mengeksplorasi, dan menciptakan untuk belajar. Ya. Nah, di sini biasanya ada kegiatan olahraga, drama, tarian, seni bela diri, kerajinan, itu untuk meningkatkan daya belajar anak. Sehingga kalau di kelas itu kan biasanya juga ada senam ya di antara pelajaran. Nah, karena sekarang kondisi pandemi, nanti kami di Surabaya juga menciptakan senam untuk mendorong semangat anak-anak belajar. Jadi kita lewat YouTube begitu ya. Nah, tips pembelajaran, nah ini kita bisa melakukan percobaan dan melakukan kunjungan lapangan. Ya, kita bisa menggunakan alat belajar berbasis aktivitas seperti bermain peran atau membangun model. Nah, bisa dibentuk kelompok-kelompok kecil ya. Kalau sekarang mungkin pakai breakout room itu. Ya, bisa menggunakan memori dan kartu flash. Juga belajar dengan musik, jadi anak itu santai gembira. Iya. Nah,
Saat ini yang memprihatinkan yaitu pelajaran lebih banyak lewat daring, ya. Sehingga diperlukan pendampingan orang tua. Di sini orang tua harus melibatkan orang tua dan anaknya. Nah, karena penggunaannya sekarang lewat gadget, jadi orang tua juga harus memahami bagaimana sih pemahaman orang tua dalam mendampingi tugas-tugas belajar anaknya. Karena apa? Karena situasi keluarga, norma-norma, aturan keluarga, dan kebiasaan penggunaan gadget orang tua sangat mempengaruhi penggunaan gadget pada anak, ya. Sehingga sebaiknya kalau anaknya itu sedang belajar, orang tua tidak bermain gadgetnya, gitu ya. Nah, kebiasaan penggunaan gadget yang berlebihan, maka yang komunikasi efektif dalam keluarga itu akan terganggu, karena mereka pada asik dengan gadgetnya sendiri yang katanya menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, ingat di balik kesukaran itu ternyata ada kemudahan. Nah, itu maksudnya adalah orang tua harus memperhatikan bagaimana penggunaan gadget berkaitan dengan suatu dinamika keluarga yang harmonis untuk membentuk kohesi dalam keluarga. Kita harus mengenal penggunaan gadget pada anak dan dalam keluarga. Karena di era modern ini, gadget itu tidak selamanya jelek. Gadget ini sangat memudahkan kita, dan sarana internet itu memudahkan kita. Terima kasih kepada para peserta ya, yang dari seluruh penjuru Indonesia ini. Nah, itu dengan kegiatan ini kita bisa melakukan diskusi bersama untuk menciptakan keluarga yang tangguh tadi, ya. Nah, bagaimana edukasi orang tua untuk penggunaan gadget? Nah, ini ada 3, yaitu mediasi restriktif, selain nanti aktif dan co-viewing, gitu ya. Jadi ada 3 caranya, restriktif, aktif, dan co-viewing. Pada restriktif itu orang tua sebaiknya menerapkan peraturan. Waktu yang diberikan pada anak itu berapa lama, gitu ya. Biasanya kalau di bawah 2 tahun, karena ya kesehatan mata itu juga penting ya, dan juga anak itu belum saatnya, sebaiknya tidak dikenalkan pada gadget terlebih dahulu. Yang sekarang itu banyak, kalau supaya anaknya mau makan atau antri di dokter itu diberikan gadget. Nah, itu sebaiknya kita sosialisasikan bahwa sebaiknya itu tidak diberikan terlebih dahulu, gitu ya. Kalau anak sekolah dasar mungkin sekitar 1 jam, anak SMP sekitar 2 jam, walaupun itu tidak terus-menerus. Dan sebaiknya orang tua itu tegas, konten apa yang boleh ditonton anak, konten apa yang tidak, sehingga anak nanti tidak terpapar dengan kekerasan tadi ya, yang seperti disampaikan oleh Bu Ratih tadi ya. Terus waktunya itu juga harus dibatasi. Nah, game juga ya kita batasi, mana game yang game yang menyebabkan kekerasan atau yang baik begitu. Jadi orang tua sebaiknya juga melek terhadap teknologi. Nah, penerapan disiplin itu harus ditetapkan ya. Mungkin yang baik yaitu dengan token ekonomi. Jadi misalnya kita memberikan reward berupa poin. Poin itu dikumpulkan yang nantinya di akhir tadi kontraknya tadi anak itu akan mendapat hadiah. Seperti misalnya kita berbelanja di mall ya, di supermarket itu kita mengumpulkan stiker. Setelah stiker-stiker itu terkumpul pada jumlah tertentu, maka stiker itu bisa diberikan hadiah. Nah, rewardnya itu hadiah. Kalau orang tua tidak usah yang mahal-mahal, berupa pujian, makan bersama, itu bagi anak sudah sangat cukup. Karena kebutuhan dasar anak yaitu dicintai dan dilibatkan. Itu. Ini gimana nih?
Iya. Nah, dan yang ketiga yaitu dengan batasan, ini approve atau decline ya Mbak Nadia? Selamat pagi Mbak Nadia. Mbak Nadia. Ini di approve atau di requesting remote control? Yang ketiga yaitu dengan batasan, ya, dapat bermain secara langsung dan interaksi sosial, maksudnya terutama di era pandemi COVID ini kan kita juga harus menjelaskan pola hidup yang sehat. Nah, yang tak kalah pentingnya yaitu sebaiknya memang laptop atau gadget itu diletakkan di tempat yang umum, ya, jadi kelihatan kalau anak itu ngambilnya jam berapa, dikembalikan jam berapa, itu beberapa orang tua sudah cukup bagus dalam hal ini disiplinnya. Nah, ini supaya anak-anak itu melekat belajarnya. Jadi sebaiknya tidak menggunakan gadget setengah jam sebelum waktu tidur. Kalau sudah belajar, habis itu terakhir gadget, selain kena sinar yang biru itu yang merusak mata, juga menyebabkan yang dipelajari anak itu tidak melekat. Ya. Nah, ini jumlah waktu menggunakan gadget tadi, kalau anak SD sekitar 1 jam, anak SMP 2 jam per hari. Nah, hendaknya ada waktu keluarga bebas gadget dan digunakan untuk komunikasi yang efektif dalam keluarga. Nah, juga adanya penggunaan sistem peringkat video game untuk membatasi penggunaan permainan sesuai usia anak dan konten-kontennya. Nah, sebaiknya orang tua juga memahami, jadi bisa menggunakan perangkat lunak dan alat teknis untuk memantau aktivitas online anak. Nah, dengan seperti itu, jadi orang tua bisa menyaring ya apa yang anak-anak lihat, apa betul-betul belajar atau ini ya disambi yang lainnya yang tidak produktif. Nah, yang kedua yaitu mediasi aktif. Mediasi aktif adalah strategi instruktif mengenai media melalui penjelasan dan diskusi. Percakapan orang tua anak tentang apa yang anak lakukan dengan gadgetnya. Mungkin pada anak-anak usia di bawah 5 tahun itu kan orang tua berdiskusi kan tentang gadget itu isinya apa gitu ya. Jadi di sini orang tua bisa mengajarkan anak untuk menjadi pemirsa atau pengguna internet yang lebih kritis sehingga pemahaman anak itu lebih baik. Karena apa? Anak itu belum bisa membedakan fantasi dan kenyataan, terutama di bawah 5 tahun itu ya, di mana fungsi super ego juga belum berkembang dengan baik. Jadi tidak bisa membedakan baik dan buruk, belum bisa membedakan ini nyata atau ini suatu kondisi yang pura-pura, itu maksudnya fantasi, gitu ya. Nah, kalau orang tua mendampingi secara aktif, maka anak-anak usia dini ini akan tetap terhubung dengan orang tua dan belajar secara lebih baik, begitu. Nah, di sini sebaiknya orang tua juga mendiskusikan konten-konten di gadget dan memberikan perhatian khusus pada konten atau tema yang khusus. Ya. Ini bagaimana, Mbak? Approve. Co-viewing. Co-viewing di sini adalah tindakan duduk di ruangan yang sama dengan orang tua. Ya. Di sini orang tua duduk di tempat yang sama dengan anak, baik dalam kondisi berbicara atau anak-anak itu sedang belajar, gitu ya. Nah, di sini orang tua menonton atau bermain bersama media dengan anak-anak tanpa mendiskusikan jumlah waktu atau jenis konten media. Co-viewing itu kan pendampingan, jadi ini pada anak remaja di mana orang tua itu sudah percaya kepada anak. Terus dia juga tahu, oh ini anakku sudah ini kok belajar dengan baik, dan orang tua tadi sudah pintar kan, sudah bisa ini memonitor dengan perangkat lunak tadi. Nah, ini adalah mengenai pendampingan orang tua dalam pemanfaatan media gadget
laptop, dan sebagainya. Nah, Mohon izin, kira-kira bagaimana ya panduan untuk lagi, izin, Dok. Ya, ini sudah selesai, terima kasih. Panduan untuk pendampingannya itu bagaimana ya? Nah, aktivitas fisik. Kalau anak-anak prasekolah itu kan banyak bergerak ya. Aktivitas fisik itu kan bergerak, berlari, meloncat gitu ya. Kira-kira kan 180 menit satu hari. Kalau sekolah mulai belajar duduk manis, mendengarkan kira-kira 60 menit. Nah, ini tatapan layarnya sekitar demikian. Dan tak kalah pentingnya yaitu waktu tidur. Tidur itu sekarang di era pandemi COVID ini sangat amat penting dan sangat amat dibutuhkan ya untuk mencegah paparan COVID. Di sini peran orang tua yang penting yaitu, nah ini karena enak kalau pembicara terakhir itu tinggal ini ya meneruskan. Terima kasih Bu Ratih dan Bu Rita. Jadi orang tua sebaiknya memberikan perhatian dan program online sesuai usia anak dan sesuai kebutuhannya. Nah, yang penting sekali lagi yaitu komunikasi. Kita jelaskan baik buruknya penggunaan internet dan buatlah kesepakatan. Jadi win-win solution. Sehingga dengan dialog yang baik, kesepakatan yang baik, maka anak itu akan terbuka. Ya. Nah, setelah anak terbuka, maka secara tak sadar orang tua akan menanamkan kepercayaan pada anak, sehingga saat dewasa anak akan tumbuh dengan pribadi yang percaya diri, mandiri, menghormati orang lain, ya, sehingga tercipta tadi dikatakan Bu Ratna resiliensi dalam keluarga, dan akhirnya kalau sudah resiliensi tentunya ada compassion gitu ya, kepuasan semuanya. Nah, dengan kondisi keamanan, keyakinan ya, maka anak-anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat, bahagia, cerdas ya, dan menjamin generasi penerus bangsa yang berkualitas. Nah, orang tua sebaiknya tetap dalam kondisi menjaga pikiran bahwa memang semuanya itu stres ya, tetapi kesabaran di sini merupakan kunci daripada kesuksesan. Nah, anak Anda adalah anugerah yang paling berharga. Jadi Anda sendiri yang paling mengerti kebutuhan anak-anak Anda, ya. Orang tua adalah memang guru yang paling baik untuk anak-anak Anda sendiri, ya. Memang ada beberapa anak ini ya, seperti misalnya anak itu kan masing-masing anak temperamennya berbeda-beda. Tentunya pendekatannya harus berbeda-beda pula. Jadi kita harus menjadi advokat untuk anak-anak kita. Nah, sebagai ringkasan, pembelajaran anak itu bersifat individual ya, karena pendekatannya kan berbeda-beda. Ada yang visual, ya, ada yang auditorik, kinestetik, dan juga temperamen anak berbeda-beda. Ada yang muda, ada yang sukar, ada yang slow to warm up. Anak yang cerdas perlu dukungan dalam keluarga. Gimana anak supaya belajar dengan baik, maka anak perlu belajar dan bermain. Di saat pandemi COVID ini, pendampingan orang tua mutlak diperlukan karena orang tua sebagai tokoh kunci keberhasilan anak di kemudian hari. Nah, berikut adalah beberapa buku yang kami terbitkan untuk sosialisasi dalam kegiatan-kegiatan kesehatan jiwa anak dan remaja, di mana kami bekerja sama dengan puskesmas, dinas kesehatan setempat untuk melakukan gerakan deteksi dini dan kolaborasi untuk penanganan bersama. Antara lain tadi gangguan pemusatan perhatian, ini autisme, terus juga gangguan mental emosional, juga penanganan gangguan belajar ini pada orang tua, karena orang tua itu ingin juga berpartisipasi aktif. Selain itu juga bagaimana mengatasi temper tantrum pada anak. Nah, ini adalah jurnal kami yang monggo kalau ada yang mau submit di jurnal kami. Nah, yang di era pandemi ini karena marak sekali gangguan kecanduan gawai, maka ini bisa dijadikan pedoman untuk melakukan deteksi dini dan penanganan dini. Nah, sekian penyajian dari saya.
Saya kembalikan ke Mbak Sinta Priwit yang sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Sinta. Terima kasih Salam hormat dong. kepada materi semuanya dan Mbak Sinta. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Walaupun hanya lewat, nggak ada suaranya, yang penting semangat tepuk tangannya ya. Aduh, senang banget ini. Ya, Dokter Yunias ya, anak memiliki karakteristik yang berbeda katanya. Begitupun cara belajar anak pasti berbeda-beda gitu ya dok ya. Iya. Sehingga ya betul udah peran orang tua dalam pendampingan belajar. Yang pasti belajar bermain paling asik, sangat diperlukan. Tapi ya itu, karena belajarnya daring, orang tuanya juga harus pinter gitu. Harus mulai belajar juga, mengerti gitu gimana cara belajar daring. Yang pasti sih komunikasi. Katanya kalau dialognya bisa nyambung, bisa enak sama anaknya, mudah-mudahan ketemu pola belajar yang asik untuk anak-anaknya. Oke, tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita, luar biasa, nggak berasa ya karena kita memang masih pagi banget ini ya. Jadi, aduh, ini pertanyaannya banyak banget tapi tentu nggak bisa disampaikan semua. Namun ada beberapa yang kurang lebih pertanyaannya sama gitu ya para narasumber yang terhormat. Jadi ini kita memberikan satu pertanyaan kemudian dijawab oleh narasumber yang ditanya, kemudian secara bergantian nanti akan saya berikan pertanyaannya. Begitu ya? Oke. Baik, Ibu Rita? Ada di mana Ibu Rita? Ada, Mbak. Ada. Oke, masih pagi di sana ya? Semangat terus ya. Siap, Mbak Sinta. Semangatnya pagi. Semangat untuk anak-anak dan kita pastinya. Oke, nih langsung aja kita buka sesi tanya jawab dan ini udah kita rangkum. Jadi dari YouTube, dari Zoom ini banyak banget. Tapi kurang lebih begini Ibu Rita, ada satu pertanyaan dari Bapak Agus Winarno yang barangkali juga mewakili pertanyaan Bapak Ibu lainnya. Ini Bapak Agus Winarno dari Semarang. Begini pertanyaannya katanya, apakah ada program KPAI dalam mekanisme lapor oleh anak atau tetangga di lingkungan bila anak mengalami kekerasan. Jadi anaknya nih, bukan bapak ibu yang melapor gitu. Ada nggak program KPAI, Bu? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Sebenarnya program lapor ini hampir ada di seluruh daerah, kabupaten kota, karena masing-masing kabupaten kota juga punya UPTD. Tapi kalau memang ingin report ke KPAI tidak masalah, nanti kita rujuk ya. Sebentar, nanti saya kasih flyernya di ini aja ya, di chat room ya Mbak ya, tapi ada. Dan sebenarnya tugas utama KPAI kan pengawasan. Jadi biasanya kita juga rujuk, tapi kalau ada kasus yang bisa langsung ditangani oleh kita ke kita. Selain itu juga bisa via sosial media KPAI. Baik, tapi nah, ada KPAI official Instagram, Twitter, Facebook. Nanti flyernya saya bagi Mbak ya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita. Jadi sebelum nyampe ke KPAI harusnya ya, lingkungan setidaknya sudah mengetahui gitu ya Bu Rita ya. Kecuali sampai viral banget gitu. Oke, Pak Agus dan Bapak Ibu lainnya mungkin sudah terwakili ya, nanti akan ada flyernya jika mau langsung anak-anaknya diberitahukan gitu. Ya, oke. Baik, selanjutnya untuk Mbak Rati. Aku manggil Mbak Rati terus aja. Nggak tua-tua. Iya, ini ada dari Kalimantan Timur, Mbak Rati, dari Mas Rapul Anwar. Katanya, bagaimana psikoterapi dan psikososial untuk pemulihan kecanduan atau adiksi pada anak, Mbak Rati? Aduh, pertanyaannya susah banget sih. Mumpung katanya daripada konsultasi nanti. Yang lain aja gitu. Ada nggak yang lebih gampang? Yang serius masa sih? Nggak apa-apa gini. Kita kan memang ini ya, kita kan memang concern ya dengan masalah adiksi ini gitu ya. Ada hal yang perlu sekali kita pahami bahwa kalau sekali kita terpapar dengan adiksi, itu proses sembuhnya lama banget. Bener nggak dok? Dokter Yuni, bener kan ya? Lama banget, susah banget, mahal banget. Itu effortnya. Ini udah adiksi loh ya, effortnya ya ampun ya Tuhan. Tapi sebagai psikolog klinis tuh kan saya nggak boleh bilang, nggak bakal sembuh tahu. Itu kan namanya mematikan harapan. Jadi meskipun harapannya cuma 0,00 berapa,
tetap ada harapan. Tapi itu tadi susah banget, mahal banget, lama banget. Aduh, effortnya itu bisa mungkin seumur hidup ya, harus dilakukan terus-menerus. Karena kan begitu terpapar adiksi kan potensi relapse-nya gede. Ini adiksi apa aja nih? Adiksi zat, adiksi pornografi, adiksi kekerasan, adiksi gadget, itu main game gitu. Itu kenapa ya menjadi susah banget? Karena kan otak kita sudah sangat terkondisi dengan sensasi yang dihasilkannya. Nah, sensasinya itu sensasi yang bikin dia pengen lagi, terus tambah lama tambah besar gitu kebutuhannya. Nah, kalau itu diputus kan ada yang kosong nih, kita jadi kehilangan, jadi rindu, istilahnya jadi sakau gitu ya. Nah, itu adalah kondisinya dulu. Makanya sebelum terpapar menjadi abuse, apalagi adiksi, ya dicegah dulu dong. Nah, untuk cegahnya yaitu ada diet yang semua tadi sudah diterangkan oleh para narasumber dengan sangat ciamik deh. Nah, oke, sekarang baru menjawab pertanyaannya nih. Terus gimana ya cara memberikan psikoterapinya? Bisa nggak ya pakai kan biasa gini, desensitisasi, pelan-pelan tuh didikitin. Kita harus optimis, bisa. Yakin pasti berhasil nggak? Nggak, gitu. Berapa lama? Waduh, itu masing-masing subjek punya tingkat prosesnya sendiri-sendiri. Ya, ada lagi yang mau lebih sadis tuh di flooding, udah diputusin aja gitu kan. Saya pernah lihat tuh ya di beberapa negara tuh yang betul-betul diputuskan. Kalau yang adiksi gadget ya dia pergi ke tempat yang benar-benar nggak ada wifi, nggak ada teknologi, kembali semuanya ke analog system gitu. Ya orangnya juga setengah mati di situ. Pertanyaannya setelah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, bisa sembuh nggak? Pada saat dia tidak terat, mungkin bisa berfungsi. Tapi pada saat dia balik. Oke, nampaknya jaringannya sinyalnya agak terputus, tapi yang pasti Pak Prapul Anwar sudah disampaikan tadi sama Mbak Rati bahwa yaitu jangan sampai udah edik baru melakukan sesuatu. Jadi ya dicegah dulu, kan pasti akan ada tanda-tandanya gitu ya. Mungkin nanti juga bisa ditambahkan oleh Dr. Yunias ya, yang akan menjawab pertanyaan berikutnya. Bisa diterima ya Pak Prapul? Oke, terima kasih. Ya, ini dilanjutkan dengan pertanyaan untuk Dr. Yunias, Dok. Ini ada Mbak Hana dari Jakarta. Katanya, apa yang orang tua bisa lakukan untuk menjaga kesehatan jiwa anak di masa pandemi? Sebenarnya tadi udah ada ya, Dok. Tapi nggak apa-apa, Dok. Mungkin bisa diperjelas lagi. Iya. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya dan menarik. Memang sebagai manusia itu di era pandemi itu tidak lepas dari stresor. Ya. Nah, yang harus digarisbawahi, stresor itu masih wajar kalau pekerjaan kita sehari-hari itu tidak terganggu, ya. Terus pengasuhan terhadap anak kita itu tidak terganggu. Nah, untuk itu maka orang tua harus dalam kondisi eustress. Bagaimana kita menciptakan kondisi eustress? Kita senantiasa bersyukur ya. Nah, di sini kan dibalik kesukaran. Maaf hilang ya. Yang maaf tadi hilang. Nggak apa-apa, nanti dilanjutkan lagi Mbak Rati. Oke. Iya. Jadi dulu kita tidak bisa melihat anak kita jam detik per detik ya. Nah, sekarang kita bisa melihat, menyaksikan sendiri yang tadi dikatakan Dr. Ratih tadi ya, Bu Ratih itu misalnya yang cantik dan senang saya. Nah, itu juga berita menyatakan ya bahwa anak itu ada fasenya nakal. Nah, itu nakal sebetulnya ya tugas perkembangan supaya nanti dia bisa bagus seperti Mbak Sinta ini loh. Mbak Sinta Prikit ini kan oke kalau bicara menyenangkan. Sampai saya nggak jadi ngantuk. Ikut olahraga gini tadi Mbak Sinta saya ini. Jadi regresi saya ke
ke perkembangan saya yang sebelumnya, memang hal itu diperlukan ibu-ibu. Jadi anak-anak itu juga sebagai teman ya, kita terima anak kita apa adanya dengan kekurangan atau kelebihannya begitu, sehingga kita bisa bebas dari stres. Dan yang penting kita juga harus makan makanan yang bergizi, olahraga ya, seperti yang dikatakan oleh tadi Bu Siti Kalimah, yaitu 5B tadi. Kita juga belajar itu kan enggak hanya belajar matematika aja kan, belajar sabar ya, belajar mendengarkan anak kita ya beribadah sesuai agama kita bermain tadi ya, seperti diajarin Mbak Sinta tadi. Semangat Mbak Sinta. Juga ya berkomunikasi, berkreasi. Kita selalu membantu anak kita. Nah, itu kita akan menjadi sehat. Nah, saya boleh menambahkan ya mengenai tadi kalau gadget itu tergantung derajatnya mungkin ya. Kalau awal itu kan ada 6. Kalau salience itu awalnya tuh kita waktunya itu lebih banyak ke gadget kita. Bangun tidur yang dicari bukan anaknya, HP-nya dulu. Ada pesan apa ya? Gitu ya. Kedua mood modifikasi. Mood modifikasi itu artinya kita mulai nggak nyaman gitu loh kalau nggak ketemu HP di mana ya, HP kuat kok hilang ya. Untung kalau Mbak Sinta Privi itu bisa mencari lewat internet. Terus yang ketiga toleransi, jadi jamnya meningkat, yang dulunya 1 jam jadi 2 jam. Terus yang keempat withdrawal, jadi kalau nggak ketemu HP nggak enak gitu rasanya. Nah akhirnya kalau nggak ketemu HP timbul konflik dengan lingkungannya ya, dengan anaknya, dengan suaminya. Nah kondisi ini bisa sembuh, bisa juga hilang timbul ya. Nah ini jadi terapinya sesuai dengan derajatnya derajat 1 atau 6. Ya, seperti yang disampaikan dengan Bu Rate tadi, boleh dengan flooding, boleh, bisa dengan token ekonomi tadi, jadi dengan pembatasan ya. Kalau bisa membatasi, saya kasih reward gitu pada anak-anak terutama begitu. Anak-anak itu kan senang kalau dipuji ya, dilibatkan, itu paling senang anak-anak. Jadi dengan pujian nanti dikumpulkan, diberi poin-poin itu, kemudian diberi hadiah, itu nanti anaknya lambat laun akan belajar, oh ternyata ya, orang tua aku tuh juga perhatian pada aku. Kalau orang tuanya perhatian, ngajak bermain, ngajak komunikasi, yang saya utarakan tadi bebas gadget, otomatis anak itu juga akan belajar ya. Ternyata lebih nyaman komunikasi dengan orang tua, begitu ya. Jadi dalam membesarkan anak dalam era pandemi itu sebaiknya kita menerapkan 3L. Love, kita menyayangi anak kita sepantasnya, sesuai usia anak ya. Terus limitation, jadi disiplin memang ditegakkan, tetapi disiplin yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Yang ketiga L-nya yaitu let them grow up. Biarkan anak itu berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, tidak usah kita cetak, harus seperti ibu, seperti bapak gitu. Sekian Mbak Sinta, saya jadi ikut semangat nih. Terbawa auranya Mbak Sinta Privi loh. Terima kasih ya Mbak moderator yang luar biasa. Pematerinya tuh hebat-hebat gitu. Aduh, ini sih emang karena energi semuanya sih Dok. Jadi saya sendiri juga sebenarnya sih aduh gitu ya dengerinnya ini berat gitu ya bahasannya, tapi semuanya ada solusinya. Oke, jadi 3L ya, love, limitation, dan lesson grow up ya kata Dokter Yunias. Yang pasti ya itu tadi, orang tuanya harus kreatif supaya ada kayak nggak stres. Jadi balik lagi kita orang tuanya, ampun ya, berarti kita harus kuat. Bapak dan ibu yang masih bertahan sampai detik ini berarti bapak dan ibu adalah orang tua yang kuat. Keren, tepuk tangan dulu dong. Harus tepuk tangan untuk diri sendiri loh. Kapan kita mau ditepukin kalau kita nggak tepuk tangan ya? Baik, oke. Selanjutnya kembali ke Ibu Rita. Ini pertanyaannya seru-seru loh. Sesuai dengan partnya gitu ya. Bu Rita katanya gini, bagaimana program KPAI dalam perlindungan anak yang menjadi yatim piatu nih? Yang yatim piatu karena orang tua meninggal akibat COVID-19. Ada Bu programnya yang emang KPAI terjun turun langsung. Jadi biar nggak salah pengertian juga, KPAI ini lembaga pengawas ya. Jadi pengawas ya, bukan lembaga penampung. Tapi kita bisa mendorong kementerian untuk melakukan
intervensi sesuai dengan tusinya masing-masing. Okay. Jadi untuk anak yang kehilangan orang tua, ini memang agak slow pendataannya karena kan memang Satgas COVID itu hanya yang meninggal. Kemudian kemarin juga sudah rakor dari Dirjen Dukcapil, biasanya dia ada delay 3 sampai 4 minggu untuk data itu bisa didapat gitu. Tapi kita sudah mendorong Pemda-Pemda untuk melakukan identifikasi ini. Sebagai pengetahuan umum bahwa sebenarnya kalau ada anak yang ditinggal meninggal orang tuanya, itu sebaiknya tetap diasuh oleh keluarga besar sampai dengan derajat ketiga. Kenapa? Karena sebenarnya kehilangan orang tua itu sudah sesuatu yang membuat situasi psikologis anak trauma juga gitu. Kalau kemudian dia harus dipindahkan ke tempat lain yang berbeda, maka juga itu menjadi situasi yang tidak mudah juga buat anak. Oleh karenanya dalam hal ini anak juga harus ditanya dia ingin tinggal dengan siapa dan seterusnya, dan kita berharap tetap dengan keluarga besarnya karena itu minimal dia tidak harus beradaptasi lagi. Kemudian kalau di namanya PP tentang pelaksanaan teknis pengasuhan anak, kalau kemudian keluarga besarnya sampai derajat ketiga tidak mampu, baru kepada orang tua asuh. Baru selanjutnya ke orang tua angkat jika ada yang berkenan mengangkat, tentu harus secara aturan undang-undangan karena banyak juga yang angkat cuma ke pengadilan, itu nggak sah juga gitu ya. Pasti secara satu side mungkin sah, tapi nanti kalau dampak lainnya itu belum, harus menggunakan dinas sosial. Nah, kenapa tidak ke panti? Orang mungkin akan bertanya begitu. Sebenarnya panti asuhan itu 90% anaknya memiliki 1 atau 2 orang tua. Jadi tujuannya berada di panti itu lebih banyak karena pendidikan. Padahal sebenarnya anak akan lebih baik ada di keluarganya. Karena bagaimanapun keluarganya kan lebih ini ya, anaknya sedikit ya, dan ini kan secara biologis punya hubungan. Makanya sebenarnya kita mendorong seperti ini adalah keluarga asuh. Jadi kita meminta dinas sosial melalui Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan kepada anak-anak ini secara bantuan sosialnya, kemudian juga jaminan pendidikan agar tetap bisa sekolah gitu. Ini yang paling penting. Jangan sampai kemudian anak-anak ini menjadi korban misalnya rebutan warisnya gitu. Ini kasus-kasus yang ke KPK kan begitu, malah justru dimanfaatkan gitu. Ini yang penting, harus dipastikan mereka nyaman dan aman dalam pengasuhan berikutnya. Kemudian juga tadi pendidikannya dan bantuan untuk keluarga yang mengasuh. Nah, ini menjadi kata kuncinya. Itu Mbak Sinta. Oke, baik, terima kasih Ibu Rita. Ya, jadi begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi memang harus di keluarga yang masih ada hubungan biologis, paling tidak di derajat ketiga tadi ya. Keluarga besar baru nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Iyalah ya, paling enak memang mendingan dengan orang yang terdekat gitu. Sudah tahu lah kurang lebihnya. Baik, selanjutnya kita ke Mbak Rati. Sudah hadir? Masih mute. Oke, ya. Iya, udah kedengeran dong. Ya, hadir 2-2, soalnya memang harus di backup. Ini adalah salah satu tantangan terbesar kita nih, ketemu lewat daring. Benar. Karena tol langit kita masih perlu disempurnakan terus-menerus, kebutuhannya makin tinggi. Betul. Ya, tapi ini kayak belakangnya makin aso ini ya, asri banget ya. Oh, ini rumah. Ya, saya beruntung punya halaman. Jadi sejak PSBB tahun 2020 kan banyak work from home. Nah, terus kerjanya di luar. Jadi kalau dilihat ya, orang-orang suka tanya, ini Bu Rati habis dari tamasya kemana gitu. Enggak, saya udah jemuran. Udah kayak pakaian dalam aja dijemur. tapi ternyata menarik gitu. Maksudnya pandeminya balik lagi tuh, balik pandeminya memang ada, tapi gimana cara kitanya untuk menyikapinya, ya buktinya happy aja juga. Jadi gitu, terus ini bisa kerja di saya luar. jadi bertanam jadi tanaman-tanaman ini ditaruh, kalau lihat di tanah yang di halaman juga yang sepetak itu, saya bikin sawah-sawahan di situ tuh. Jadi nanam daun ubi, nanam bumbu dapur gitu. Jadi kalau udah selesai kayak begini, nanti saya sebentar gali-gali congkel-congkel tanah. Lumayan loh, Mbak. Jadi apa yang tadi saya sampaikan tentang kreativitas di rumah, bahwa setiap sudut rumah adalah ruang belajar, itu maksudnya begini loh, saya nggak ngecap. Itu adalah apa yang juga saya upayakan di rumah. Memang
anak saya sudah dewasa semua, tapi di sini asisten rumah tangga saya punya anak yang sedang usia belajar. Jadi waktu saya bilang breathing, eating, dan bergerak gitu. Ini anak gadis yang ada di rumah ya, masih gadis kecil ini juga dari kecil kan ikut di saya sejak balita itu ya dikondisikan tuh artinya ada kadang dipaksa, dibujuk, dirayu gitu ya. Dikondisikan lah untuk banyak bergerak. Jadi bergerak itu dengan ya banyak sama ini ibu, kalau ibunya mama gitu. Sama ibu bantu ibu ngelap-ngelap gitu. Dia bergerak, sambil bergerak kita bisa ngobrol macam-macam kan. Gitu. Ayo kita masak sama-sama di dapur gitu, nyiapin makan siang, makan malam. Nah, ini kan banyak sekali hal-hal yang bisa dia gunakan untuk belajar. Insya Allah kalau itu bisa ya terus-menerus secara konsisten kita lakukan, menjawab pertanyaan tadi, dia terhindar dari paparan menjadi adiksi terhadap game, gadget, TikTok. Boleh sih, tapi nggak sampai jadi adiksi. Nggak sampai jadi ketergantungan. Kenapa? Karena hidupnya sudah rame dengan macam-macam hal yang harus dia lakukan. Nyiram tanaman gitu. Kan itu kan menjadi bergerak. Ini nggak usah anak asisten rumah tangga, anak-anak saya dulu pun juga saya gituin gitu. Jadi kalau mereka bilang, aduh mama bosan banget rumah mama nggak boleh main game. Terus saya bilang kalau kamu sibuk kalau kamu bosan artinya kurang sibuk. Jadi dikasih kerjaan sama mamanya di luar tugas akademik. Mengapa begitu Mbak Sinta dan teman-teman semua? Karena sebetulnya pendidikan sekolah itu kan menyiapkan anak-anak supaya secara akademik siap masuk ke dalam kehidupan nyata sebagai insan dewasa. Tapi ada banyak skill lain yang juga sangat perlu dikuasai anak. Mandi sendiri, betul nggak? Terus bisa menyiapkan makanannya sendiri, bergaul ya, terus bisa secara peka membaca apa yang ada di lingkungannya dan berespons. Artinya menjadi adaptif. Nah ini nggak bisa cuma teori aja, ini harus dikerjakan. Learning by doing. Learning gitu. by doing. Oke, thank you Mbak Rati. Tapi ini ada satu pertanyaan terakhir ya untuk Mbak Rati ini, dan ini kayak pertanyaan semua orang tua. Apakah ada cara supaya anak mengerti bahwa nasihat orang tua itu penting? Darah. Oh, karena biasa anak-anak lebih senang dengerin temennya daripada orang tuanya. Ada pengalaman aku. Tentu. Tenang aja teman-teman semua, para orang tua ya, yang saya hormati, saya kasihi, saya muliakan. Saya psikolog yang terkenal ini, ngeklaim dirinya psikolog terkenal. Ya, yang banyak menjadi tempat sambat ya para orang tua ya untuk mengenal tentang parenting. Saya juga mengalami struggle yang sama. Mengapa? Karena kita orang tua. Jadi caranya adalah yang kita lakukan sendiri secara internal, kita sebagai orang tua langsung kepada anak ya. Itu ada lewat nasihat, lewat contoh, semua ada yang ideal-ideal itu, tapi kan kita juga bisa masuk lewat pintu-pintu yang lain. Teman-temannya dia, gurunya, ya, media, ada banyak sekali bisa kita gunakan. Artinya sebagai orang tua kita mesti kreatif nih, dan mencari peluang kreativitas lagi. Jadi kalau yang langsung anak-anak memang tadinya kalau dikondisikan dia nurut lantaran dia takut sungkan sama kita. Makin besar dia akan semakin berargumentasi ke kita. Jangan dimaknai sebagai anaknya ngeyel, membangkang, membantah ya, tapi disyukuri bahwa ternyata hasil kita mendidik dia untuk menggunakan akal sehatnya berfungsi. Tentu yang ditantang terutama kan kita. Jadi kita tuh ya kita terima, bersyukur gitu ya. Terus diskusinya bisa menjadi diskusi lembek, diskusi keras, nggak apa-apa, anak lagi belajar ya. Dan kalau kita mati gaya nih nggak bisa jawab gitu ya, atau nggak bisa menemukan jawabannya, kita bisa bertanya kepada dia kok. Kalau kamu adalah mama ya, adalah ibumu gitu, dengan anak yang sepintar kamu, dengan semua hal yang kamu tanyakan kepada ibumu ini ya, kalau kamu adalah saya loh, yang kepengen kamu jadi insan muda yang baik dan mulia, itu apa ya yang perlu saya sampaikan kepada kamu. Ini anak jadi mikir, dan dia juga menumbuhkan daya empati. Ya, mama cerewet banget, bener-bener cerewet banget. Tolong bantuin mama supaya nggak cerewet dong.
mesti gimana ya gitu. Apa yang perlu kamu lakukan supaya mamamu ini nggak cerewet? Jadi kayak begitu. Terus teman-teman, karena anak-anak itu kan makin besar kan makin terikat dengan peer group-nya, maka baik ya tentu dengan menerapkan protokol kesehatan, Mbak. Boleh ketemu temannya diundang ke rumah ya untuk sama-sama ngobrol, kita duduk di situ mendengarkan dan diskusi. Dan ini biasanya lebih cespleng untuk bisa memberikan insight-insight baik. Karena nanti mereka akan saling mau bener juga ya nyokap lo ya. Ternyata kayak gitu ya gitu. Ternyata lo beruntung banget nyokap lo asik misalnya kayak gitu kan lumayan ya kita bisa ambil kredit dari situ. Oke, terima kasih Mbak Rati. Wow. Terima kasih banyak Mbak Sinta. Aduh, makin asik, makin seru dan makin banyak solusinya. Tapi masih ada satu pertanyaan terakhir untuk Dr. Yunias nih, Dok. Jadi gini Dok, katanya dari Wisnawati SMP Negeri 17 Sekolah Utara. Wow, jauh-jauh ya. Apakah anak yang sama sekali tidak mau mengerjakan tugas-tugas sekolahnya karena dia dalam keadaan kondisi mental yang buruk? Gimana Mbak Sinta? Jadi anak yang tidak mau mengerjakan karena kondisi mental buruk. Apa begitu, Dok? Iya. Oke. Terima kasih. Iya. Iya. Oke. Barangkali Mbak Rati bisa membantu menjawab ini sedikit saja. Belum tentu kondisi mentalnya buruk, karena penyebab dia nggak mau melakukan tugasnya, submit tugas-tugas sekolah tuh alasannya macam-macam ya. Bisa karena dia nggak ngerti, bisa karena dia malas aja gitu ya, bisa karena mungkin ingin menunjukkan kepada entah siapa dunia mungkin ya bahwa nih gue rebellious atau apa. Saat daring itu tugasnya banyak sekali gitu, numpuk seminggu. Saya nih bingung. Sebaiknya memang tugas kalau lewat daring ini dipecah gitu ya. Jadi nggak tugas yang panjang dipecah sehingga anak itu mudah mengerti. Nah, terutama pada anak-anak usia sekolah dasar. Pembelajaran daring itu memang menyenangkan, tetapi juga bosan kan duduk terus. Mungkin bagi anak yang diem gitu nggak apa-apa ya. Yang anak kinestetik mungkin perlu di antara jam-jam itu ya, jeda itu ada senam sedikit seperti dicontohkan Mbak Sinta Priwit tadi ya. Tadi sebetulnya mau mencantumkan video senam. Jadi saya menciptakan video senam bersama teman-teman supaya nggak jenuh gitu ya. Cuman tadi karena gaptek ya, berarti ya, mohon maaf. Saya tadi terus nggak terini. Saya tapi salut pada Berita ini masih muda, sudah kiprahnya luar biasa. Berarti dan seluruh audiennya hebat-hebat. Terima kasih banyak ya. Iya. Sama-sama. Wow, keren banget nih ya semua narasumbernya. Tepuk tangan dulu dong. Yang pasti tadi udah disampaikan, gak cuma semata-mata karena keadaan mental anak yang buruk. Jangan-jangan emang bosen ya pelajarannya. Saya juga ngelihat anak saya kebetulan SMP gitu. Jadi kadang-kadang memang harus sangat kreatif ya gitu para gurunya. Jadi memang ini tantangan untuk para pendidik di Indonesia nih. Wow, luar biasa deh. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk kita semua yang sudah hadir dalam keadaan sehat, bahagia, ceria, yang pasti senyum aja dulu ya. Masalah mah ntar aja kalau di luar ya, lagi sendiri. Kalau butuh konsultasi ini banyak pakar-pakarnya. Tadi udah ada gosip-gosipnya nih narasumber mau pada diundang katanya gitu ya. Diundang lagi sama yang lain-lainnya. Menarik deh. Ya udah deh, ini nggak berasa nih waktunya udah jam 12 siang. Seluruh rangkaian acara sesi panel ini udah di ujung acara, udah di ujung banget, tapi saya minta statement terbaru, bukan terakhir ya. Statement yang paling penting masing-masing dari Mbak Rati, dari Dr. Yunias, dan juga dari Ibu Rita. Silakan dari Ibu Rita terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Bahwa setiap fase kehidupan selalu ada tantangan, begitu juga mendampingi anak-anak selama pandemi. Tapi kita percaya bahwa kita semua bisa bergandengan tangan untuk mendampingi anak-anak kita karena mereka adalah masa depan kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Rati, silakan. Kehidupan memiliki romantikanya sendiri. Pandemi kita nggak tahu ujungnya, tetapi bersama kita bisa, dan kita akan bisa sama-sama membangun anak-anak muda kita, calon pemimpin masa depan kita,
menjadi anak yang sehat jiwa, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh untuk Indonesia maju dan Indonesia sehat. Indonesia hebat. Bersama kita bisa, jangan pernah putus harapan. Yes, thank you. Dr. Yunia, silakan. Sinyalnya nggak ada, Dok. Oke, nggak apa-apa. Saya mewakili Dr. Yunias, pokoknya saya mau menyampaikan kata Dr. Yunias, pokoknya semua bahagia. Dok, udah ada, Dok? Silakan. Iya. Oke. Iya. Iya. Boleh diulang sekali lagi, Dok? Oh, saya belum. Tadi pura-pura. Oke. Oh, pura-pura. Dari saya, iya, makanya didengarkan. Anak adalah parameter atau cermin dari keluarga ya. Jadi komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak akan menjamin kesehatan mental, fisik, sosial, dan spiritual anak, dan akan membangkitkan generasi penerus yang berkualitas. Terima kasih. Luar biasa. Wow, pokoknya semua yang ada di sini memang hadir dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, anak-anak Indonesia, karena semua anak adalah anak kita. Wow, pokoknya keren banget acara pada pagi hari ini. Pokoknya saya mah pagi terus ya. Jadi udah sampai di ujung nih rangkaian sesi panel kita, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya dalam acara Anak Sehat, Jiwa, Keluarga Tangguh dalam rangka Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional. Terima kasih sekali lagi untuk Direktorat P2MKJN, betul ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan yang pasti seperti Mbak Rati panggil Abang, ya, Dr. Edu, terima kasih ya. Jangan bosan-bosan undang saya. Terima kasih untuk seluruhnya, terima kasih untuk audiens yang luar biasa, perhatian dan partisipasinya. Tetap semangat, jadi keluarga yang tangguh, bahagia, ceria. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya Sinta Priwit mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada MC yang cantik, Mbak Ratna. Silakan. Baik, terima kasih Kak Sinta. Oke, kita berikan tangan dan kita juga memberikan reaction kepada para narasumber dan moderator. Kita dapat memilih reaction di sebelah kanan bawah, bisa dengan memberikan clap, jempol, ataupun hati. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, boleh hatinya ditambah, jempolnya juga boleh ditambah. Iya, baik. Semoga pembahasan yang sangat menarik ya pada panel hari ini. Semoga dengan materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita semua dan kita dijauhkan dari pikiran negatif dan selalu sehat jiwa dan raga. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan moderator yang telah menyampaikan materi pada panel hari ini. Ibu Rita, Ibu Rati, Dr. Yunias, dan Kak Sinta yang sangat seru dan menarik sekali Bapak dan Ibu. Namun waktu jualah yang memisahkan kita. Saya ada satu pantun. Naik delman ke kota diri. Jangan lupa memberi alpukat. Demikian paparan materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Satu lagi boleh? Boleh dong, 5 juga boleh. Beli panci di Pasar Jatinegara. Yang hadir di sini, jangan lupa bahagia ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kami informasikan sekali lagi untuk seluruh peserta. Materi pertemuan dalam pertemuan hari ini dapat di-download pada link yang akan di-share. Untuk itu, kami harapkan Bapak dan Ibu juga dapat mengisi daftar hadir serta link evaluasi yang akan di-share panitia di chatroom. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian sesi diskusi telah selesai dan akan dilanjutkan dengan penutupan yang akan disampaikan oleh Direktur P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa. Kepada Dr. Siti Halimah SPKJ Mars, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sinta Priwit yang luar biasa sudah memandu acara ini. Terima kasih para narasumber, Ibu Rita, Bu Rati, Dr. Yunias. Terima kasih atas ilmunya yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada hari ini
kita sudah mendapatkan banyak sekali masukan ya dari para narasumber kita yang luar biasa, dipandu oleh moderator kita yang juga luar biasa. Mudah-mudahan acara pada hari ini bisa menambah ilmu gitu ya, bisa menambah ilmu pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian dalam bagaimana kita menangani anak-anak kita di masa pandemi COVID-19 ini. Satu yang perlu kita ingat bahwa anak-anak kita mempunyai hak untuk sehat, punya hak untuk bahagia ya, punya hak untuk menjalani hidup yang mereka inginkan begitu ya, dalam keadaan yang tenang tanpa adanya hal-hal yang membuat mereka menjadi terganggu. Nah, dan itu adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab orang tua dan orang-orang yang berhubungan dengan anak ya. Bagaimana kita membantu anak-anak kita untuk mencapai hal tersebut ya. Jadi dalam kondisi apapun, anak-anak tetap berhak untuk hidup bahagia, tetap berhak untuk menjalani kehidupannya, mempersiapkan masa depannya ya. Sekali lagi, terima kasih kepada narasumber, kepada moderator, kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir sampai selesainya acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah ilmu kita, bisa menambah wawasan kita, dan yang paling penting bisa memberi manfaat bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhirnya dengan mengucapkan hamdalah bersama, alhamdulillahirrabbilalamin, acara seminar pada hari ini kita tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, demikian rangkaian acara seminar daring dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2021 pada hari ini. Semoga dengan adanya acara ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan jiwa anak sehingga mereka tetap bisa berprestasi, tetap kreatif, inovatif, dan bergembira selama berada di rumah pada masa pandemi COVID-19. Pantun penutup, manis sekali buah rambutan, dimakan secara perlahan. Apabila ada sebuah pertemuan, tentunya juga ada perpisahan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat, sehat Indonesia. Salam sehat jiwa. Foto dulu Ratna, foto ya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dokter Mbak Rati. Salam dari Direktorat Kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat Mbak Rati. Sehat selalu Bapak Ibu. Semua